Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devon di channel Devon Mesuki. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang atribut style pada HTML, dan pada video kali ini kita akan melanjutkan seri HTML kita, yaitu format teks pada HTML. Kalau begitu kita langsung saja. Kalian bisa buka aplikasi Visual Studio Code. Di sini sudah terbuka yang sebelumnya, bagian sebelumnya. Kita close saja. Kita tekan Ctrl B. Kita buat file baru. Kita beri nama bagian 6, yaitu format text.html. Kita enter. Langsung terbuka. Kita tekan Ctrl B untuk menutup tabnya. Kita langsung saja buat struktur dasar HTML. Teman-teman bisa tahan shift K1, tanda seru ya. Kita klik tab, kita klik tab lagi, terus tab lagi, maka otomatis akan ke title. Kita hapus titlenya, kita ganti namanya menjadi format text HTML. Setelah itu kita tab lagi, maka akan langsung disorot ke bodinya. Nah, di sini kita akan langsung saja. Jadi HTML itu dapat memiliki tag yang digunakan untuk mendefinisikan teks-teks khusus. Nah, berikut ini adalah tag-tag yang akan digunakan dalam menampilkan suatu teks secara khusus. Yang tag pertama adalah bold, yaitu B, kedua itu strong, ketiga I, setelah itu ada M, ada mark, small, del, insert, sub, dan juga sub. Nah, di sini kita akan praktekkan langsung ya, satu-satu. Kita mulai dari tag B. Teman-teman, kita bisa buat H1 dulu untuk judulnya. Satu, kita tab, tulis sini format teks pada HTML. Kita save, kita cek dulu. Teman-teman bisa perkecil dulu VS Code-nya. Kita buka folder HTML dasar kita, terus kita klik kanan file yang baru saja kita buat, itu bagian 6. Kita open with Google Chrome. Nah, udah tampil ya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Seperti yang tadi telah ditampilkan, yang pertama adalah tag bold. Tag bold itu simpel saja, kita tinggal ketik B terus tab, otomatis Emmet akan buat tagnya. Kita tinggal masukkan teks apa yang ingin bold ya, atau begini, atau biar ada perbedaannya teman, kita bisa buat saja langsung dengan paragraf. Kita P, kita tab, terus kita tulis ini adalah bold text. Kita langsung aja taruh tag B nya, kita tulis B saja, kita tab, kita hapus tutupnya, terus kita pindahkan ke sini, kita tutup. Oke, kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, teman-teman bisa lihat, mungkin kecil, saya perbesar dulu, kasih 200% saja. Nah, ini adalah contoh text bold. Nah, text bold ini berfungsi untuk membuat teks menjadi bold tanpa memiliki makna kepentingan. Jadi ada dua jenis format teks pada HTML, atau bisa dibilang tag format. Ada yang membuat tampilannya saja, ada juga yang memiliki makna kepentingan. Jadi
HTML dapat mengetahui kalau teks itu penting atau hanya sekedar tampilannya saja. Nanti saya akan jelaskan ya. Nah, ada juga teks setelah B, yaitu teks strong. Nah, kita teman-teman bandingkan ya. Saya buat sama, kita copy aja yang di atas ini, atau teman-teman bisa tekan Shift Alt pada bawah. Nah, secara otomatis Visual Studio Code akan buat salinannya di bawah. Jadi kalau mau copy, tinggal Shift bawah. Kita kembalikan dua saja. Nah, kita ubah ini jadi strong. Nah, itu bisa lihat M juga sudah prediksi. Kita ganti tagnya ini menjadi text strong. Nah, kita pindahkan tutupnya, kita hapus B ini, terus kita tutup. Nah, kita save, kita kembali ke browser, terus kita refresh. Nah, teman-teman perhatikan, kalau secara kasat mata ini tidak ada perbedaan, tapi bagi HTML, teks yang dianggap penting itu adalah teks strong dibandingkan teks bold. Jadi setidaknya ini akan mempengaruhi seberapa penting sebuah elemen atau sebuah informasi yang diberikan. Jika bold ini hanya untuk membuat dekorasinya atau tampilan teksnya menjadi tebal, nah strong ini menebalkan teksnya juga sekaligus memberitahu kepada browser bahwa teks ini penting begitu. Jadi bisa saja ini mempengaruhi di search engine kalau misalnya udah menjadi website. Oke, kita lanjut ke tag berikutnya. Kita kembali, kita bisa buat. Nah, tag selanjutnya itu adalah tag i. Seperti namanya, kita copy saja yang di atas ini ya. Kita shift alt pada bawah. Nah, kita taruh BR saja di sini ya, biar ada perbedaan. Ini adalah I, atau bisa dibilang tag I yang akan kita pelajari itu adalah tag I italic. Ini kita ubah jadi I, tutupnya juga. Nah, tag I ini juga punya makna sama seperti bold. Dia hanya membuat teks menjadi italic, tapi tidak memiliki makna kepentingan. Saya lanjut dulu ya. Kita shift alt panah bawah lagi. Nah, setelah tag I ada juga tag M. Ini kembarannya tag I. Sama seperti B dan strong. I dan M juga memiliki kesamaan. Kalau tag I itu italic, kalau M itu saya lupa apanya jelas itu adalah tag penekanan atau emphasize. Saya lupa tulisannya juga bagaimana. Kita save saja dulu, kita kembali ke browser dan kita refresh. Teman-teman bisa perhatikan italic itu juga miring, M juga miring. Tapi perbedaan dari kedua ini sama seperti bold dan juga strong, yaitu jika tag italic hanya dekorasinya atau bisa dibilang model teksnya jadi miring tanpa memiliki makna kepentingan, sedangkan kalau kita gunakan tag M, kembali ke browser, tag M ini, maka dia akan memiliki, kita perbesar aja ya. Nah, ini lebih jelas ya. Kalau tag M itu sendiri, dia memiliki makna kepentingan, jadi browser tahu bahwa teks ini penting. Sedangkan tag italic hanyalah tampilannya saja tanpa memiliki makna kepentingan. Kita langsung saja ke yang selanjutnya. Teks selanjutnya kita BR untuk memisahkannya. Nah, teks selanjutnya adalah teks small atau kecil ya. Kita bisa copy saja ini satu baris. Oke, kalau misalnya teman-teman mau copy satu baris, teman-teman bisa klik
taruh kursor dulu di baris, terus Ctrl C, terus langsung aja taruh di mana, Ctrl V. Nah, otomatis barisnya saja. Jadi teman-teman tidak perlu lagi blok, terus copy, terus pindahkan. Cukup taruh kursornya saja di situ. Oke, setelah kita akan langsung ke teks small. Kita tulis saja small, itu sudah muncul. Tutup dia juga. Kita ubah juga ini. Nah, kalau teks small sendiri tidak ada pasangannya ya, tidak seperti tag bold, strong atau I dan M. Oke, kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Teman-teman bisa lihat tidak ada perbedaannya, tidak ada pengaruhnya. Nah, itu tergantung browser ya. Kalau saya pakai Chrome ini teks filenya enggak ada efeknya. Seharusnya tag ini akan memunculkan teks file ini menjadi lebih kecil dibandingkan teks lainnya. Tapi kita biarkan saja dulu teks small. Kita lanjut saja. Teks selanjutnya adalah tag mark. Kita langsung saja kita paste yang barusan kita copy. Kita ubah ini tagnya menjadi mark. Nah, seperti ini. Kita save, kita kembali ke browser, kita refresh, kita scroll ke bawah. Nah, perhatikan, jadi dia akan tertandai kalau misalnya kita gunakan tag ini. Setelah itu tag apa lagi? Mungkin saya akan percepat videonya agar tidak membuang-buang waktu kalian juga. Oke, sudah selesai. Jadi saya sudah masukkan semua tag yang akan kita pelajari pada video ini. Kita kembali ke browser. Teman-teman coba tulis dulu ini. Teman-teman bisa pause videonya, ikuti yang saya tulis ini. Nah, kalau sudah, kita sama-sama kembali ke browser. Nah, kita refresh. Nah, di sini akan ada banyak teks ini. Nah, saya akan jelaskan karena small juga saya udah jelaskan. Kita akan lanjut di tag mark ini. Nah, tag mark ini adalah tag yang digunakan untuk menandai ya. Teman-teman bisa lihat menggunakan dengan nama tag mark. Di dalamnya itu akan membuat teksnya di highlight seperti yang biasanya kita gunakan di kantor. Tanda marknya itu kita kembali, kita lihat ini mirip sekali kan, warna hijau. Setelah itu text insert itu berfungsi untuk menambahkan sebuah teks. Setelah itu ada text sub, jadi dia agak ke bawah dari teks yang lain. Teman-teman perhatikan, sedangkan teks sub adalah sebaliknya. Nah, penggunaan sub yang pakai B dan sub yang pakai P itu biasanya digunakan dalam matematika ya. Kalau teman-teman bisa ya, saya coba contohkan. Ini adalah, kita tulis ini X, terus subnya saya ganti 3, terus saya save. Teman-teman kembali ke browser, kita refresh. Teman-teman bisa lihat di sini menjadi X pangkat 3. Jadi sub dan juga sub ini biasanya digunakan dalam untuk menulis sebuah rumus ya. Jadi ada pangkatnya begitu. Oke, sekian video kali ini mengenai format teks atau jenis-jenis teks format pada HTML. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.